Benarkah Alkitab Al-Muqaddas dijiplak? Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Saya akan memberi pencerahan penjelasan di dalam bingkai Indonesia Pancasila saling menghargai, saling menghormati. Apakah Alkitab Al-Muqaddas dijiplak? Alkitab Al-Muqaddas adalah Alkitab berbahasa Arab. Ya, terbit sekitar tahun 595 sampai 600 Masehi. Kalau toh Alkitab Al-Muqaddas dijiplak, pasti penjiplaknya terbitnya belakangan, betul dong? Tidak mungkin yang terbit duluan kok menjiplak, ya tidak mungkin yang menjiplak yang terbit belakangan. Saya akan kasih flashback. Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani jelas dijiplak oleh Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yesus berkata, ahli Taurat dan orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Maksudnya adalah ngobok-obok Alkitab Perjanjian Lama. Ya, Alkitab Perjanjian Lama ditulis tahun 1400 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi ketika penulis terakhir Maleaki mati. Lalu 400 sebelum Masehi, saat itulah dijiplak menjadi 3 kitab Tanak, Talmud, Tarkum. Itu valid. Jadi Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani dijiplak bahasa Ibrani juga, Tanak, Talmud, Tarkum. Lalu pertanyaannya, Alkitab Al-Muqaddas berbahasa Arab. Kalau toh dijiplak, pasti dijiplaknya pakai bahasa Arab juga. Mari saya kasih clue ya. Ini sekali lagi saya memberi pencerahan. Yesaya 57 ayat 15. Di situ ada Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Kudus, Maha Tinggi. Bahasa Inggrisnya adalah the Holy God and the Highest God. Bahasa Indonesianya Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Bahasa Arabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau untuk Allah itu Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau untuk hal-hal lain itu Muqaddas, ya. Muqaddas itu suci, tapi kalau untuk Allah itu Subhanahu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya nama. Aku bersemayam di tempat kudus dan tinggi. Aku itu siapa? Yahweh. Yahweh itu siapa? Yesus. Kedua, Allahu Akbar di dalam Titus 2 ayat 13. Itu punya nama Isa Al-Masih. Ketiga, Allah Azza. Azza itu maha perkasa, Yesaya 9 ayat 6. Jala, Jala itu maha agung, Habakuk 3 ayat 3. Allah Azza wa Jalla, AWJ itu punya nama Yahweh. Yahweh itu Yesus, Isa, ya. Kemudian Allahu Ahad wa Rabbani, ya. Allah yang Esa itu punya nama Isa Al-Masih, 1 Korintus 8 ayat 6, dan banyak lagi yang lain, ya, Al-Mughith, ya, dan seterusnya. Nah, dijiplak apa tidak? Ya, Anda cek saja. Pasti yang jiplak ya pasti berbahasa Arab. Lalu sengaja dia hilangkan. Misalnya Allahu Akbar, harusnya Isa Al-Masih, Isa Al-Masihnya dihilangkan. Allah Maha Suci, Maha Tinggi, harusnya sebut nama Isa Al-Masih, dihilangkan Isa Al-Masihnya. Allahu Ahad wa Rabbani, Isa Al-Masihnya dihilangkan. Ya. Jadi Anda tahu atas pertanyaan apakah Alkitab Al-Muqaddas dijiplak? Anda sendiri tahu jawabannya. Pasti yang jiplak juga berbahasa Arab. Sama dengan Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani dijiplak oleh Yahudi palsu, jemaah iblis menjadi 3 kitab berbahasa Ibrani. Yang jiplak pasti munculnya belakangan. Alkitab Al-Muqaddas gimana? Ya,
kita Indonesia, kita Pancasila ya, sekedar tahu saja. Iya, ayo pakai logika ya, pakai logika. Oh iya ya, kita harus toleransi ya, betul. Harus toleransi ya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Jadi sudah fix kalau Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, fix, valid 100% dijiplak oleh kitab lain yang berbahasa Ibrani juga, yaitu Tanakh, Talmud, Targum, terbitnya belakangan. Bagaimana dengan Alkitab Al-Muqaddas berbahasa Arab? Kalau toh dijiplak, pasti yang jiplak berbahasa Arab juga dan terbitnya belakangan. Ya, Anda tahu jawabannya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.